Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bapak Iwayan Nukalantara sebagai dosen pembimbing saya, dan juga Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu dosen lainnya. Nama saya Chandra GP. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Dampak Penerbitan KIKEBA terhadap Liquidity Gap di PT Bank Bukopin Tbk. Ada 5 hal yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, saya akan mencoba untuk membahas latar belakang mengapa saya mengambil tesis KIKEBA ini. Yang pertama adalah dari segi bank. Bank memiliki resiko kredit dan resiko perubahan tingkat suku bunga. Dan bank sangat rentan terhadap perubahan tingkat suku bunga tersebut. Apalagi sekarang di tengah masa krisis pandemi COVID-19, banyak bank yang terpaksa melakukan restrukturisasi kredit dikarenakan banyak nasabah yang tidak bisa membayar kewajiban pokok dan bunga dari kredit tersebut. Oleh karena itu, bank sangat rentan menghadapi perubahan tingkat suku bunga karena banyak pendapatan bank yang jumlahnya berkurang karena adanya proses restrukturisasi kredit tersebut. Yang kedua, untuk mengelola risiko likuiditas, Bank Bukopin dapat melakukan sekuritisasi aset melalui penerbitan KIKEBA atau kontrak investasi kolektif efek beragun aset. Sekuritisasi aset melalui penjualan aset tagihan dengan penerbitan KIKEBA akan mendatangkan dana dengan tenor yang lebih pendek hingga tenor yang lebih panjang, dan hasil penjualan KIKEBA tersebut akan mendatangkan modal atau dana segar bagi bank yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan ekspansi bisnisnya, seperti untuk penyaluran kredit baru. Yang keempat, KIKEBA saat ini bisa menjadi salah satu alternatif pendana dengan tenor yang lebih panjang yang bisa digunakan oleh bank. Rumusan masalah yang akan saya bahas dalam tesis saya kali ini adalah ada 3 hal rumusan masalah yang saya bahas. Yang pertama adalah bagaimana proses penerbitan KIKEBA Bank Bukopin dengan aset tagihan kredit pensiun ini berjalan. Yang kedua adalah bagaimana manfaat dalam sekuritisasi aset KIKEBA Bank Bukopin dengan aset tagihan kredit pensiunan. Yang ketiga adalah apakah penerbitan KIKEBA ini bisa mengurangi liquidity gap di PT Bank Bukopin Tbk. Lalu, tujuan penelitian saya dalam tesis KIKEBA saya ini adalah melakukan evaluasi mengenai efektivitas penerbitan KIKEBA Bank Bukopin dengan aset tagihan kredit pensiunan. Yang kedua adalah mengevaluasi manfaat dalam sekuritisasi aset KIKEBA Bank Bukopin dengan aset tagihan kredit pensiunan. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ketiga adalah memformulasikan bagaimana KIKEBA yang diterbitkan oleh Bank Bukopin dapat mengurangi liquidity gap yang ada di PT Bank Bukopin. Manfaat penelitian yang saya harapkan untuk didapatkan bagi investor, bagi akademisi, dan perusahaan adalah sebagai berikut. Bagi investor, dapat memberikan beberapa alternatif untuk melakukan investasi dengan risiko yang lebih rendah. Yang kedua, bagi akademisi atau peneliti, diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi perkembangan industri KIKEBA di Indonesia. Yang ketiga, bagi perusahaan dapat digunakan untuk melakukan mitigasi risiko likuiditas, terutama bagi perbankan. Landasan teori yang saya pakai dalam penelitian saya ini adalah yang pertama, sekuritisasi aset menurut PBI nomor 7/4/PBI 2005. Menurut Peraturan Bank Indonesia atau PBI tersebut, sekuritisasi aset adalah penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset atau EBA kepada pemodal. Landasan teori kedua yang dipakai adalah resiko likuiditas atau liquidity risk. Menurut Bapak Mamduh M. Hanafi dalam bukunya Manajemen Risiko, risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi jika perusahaan mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban jangka pendek apa yang harus dibayar oleh bank? Kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh bank adalah apabila ada nasabah yang ingin mencairkan depositonya atau DP atau dana pihak ketiganya untuk keperluan nasabah tersebut, atau ada nasabah
yang mengajukan kredit dan kreditnya tersebut akan dicairkan untuk membayar kebutuhannya. Yang ketiga, teori tentang rate sensitive asset dan rate sensitive liabilities. Menurut Saunders dan Cornet, rate sensitive asset adalah suatu aset yang dilakukan penilaian berdasarkan suku bunga pasar saat ini dalam setiap jangka waktu atau time bucket. Sedangkan rate sensitive liabilities menurut Saunders and Cornet adalah suatu liabilities atau pasifa yang dilakukan penilaian berdasarkan suku bunga pasar saat ini dalam setiap jangka waktu. Teori yang kedua mengenai rate sensitive asset dan rate sensitive liabilities adalah mengenai gap. Gap positif atau selisih antara aset dan kewajiban terjadi ketika rate sensitive asset lebih besar daripada rate sensitive liabilities dan diukur dalam suatu periode tertentu atau time bucket. Gap negatif terjadi ketika rate sensitive asset dan rate sensitive liabilities dari suatu bank tidak dikelola dengan maksimal yang mengakibatkan turunnya pendapatan bunga bersih bank atau net interest income dari bank. Metode penelitian yang saya pakai dalam penelitian ini adalah yang pertama, desain penelitian, metode pengumpulan data yang kedua, instrumen penelitian yang ketiga, metode analisis data yang keempat, dan profil kasus atau perusahaan yang kelima. Penulis mencoba mencari berbagai sumber data, kemudian menganalisa sumber-sumber data tersebut dan melakukan interpretasi atau mengolah data yang telah diperoleh, dan hasilnya adalah melihat perbandingan dari data sebelum dan sesudah dilakukannya proses KKEBA dengan agunan kredit pensiunan ini. Penelitian ini bersifat terbatas. Sebagai contoh, peneliti hanya menggunakan analisis data keuangan perusahaan pada posisi bulan Juli 2019 pada saat KKEBA tersebut diterbitkan. Instrumen penelitian yang dipakai adalah yang pertama, membandingkan data-data keuangan sebelum dan setelah dilakukannya penerbitan KKEBA. Yang kedua, melakukan perbandingan dari angka rasio-rasio yang dipersyaratkan oleh otoritas jasa keuangan sebagai regulator industri keuangan yang harus dipenuhi oleh Bank Bukopin. Ada 3 rasio keuangan yang saya teliti dalam penelitian saya ini, yaitu rasio LCR atau Liquidity Coverage Ratio, NSFR atau Net Stable Funding Ratio, dan rasio RIM atau rasio intermediasi makroprudensial. Rasio RIM ini dahulu dikenal dengan nama LDR atau Loan to Deposit Ratio. Dalam hal pembahasan, di sini saya akan mencoba membahas tentang perhitungan gap sensitivity to market risk. Di sini saya mencoba untuk membagi pos-pos IRSA atau interest rate sensitive asset dan IRSA atau interest rate sensitive liabilities berdasarkan jatuh tempo aset-aset dan liabilities tersebut dalam berbagai time bucket. Dari kesimpulan dari pembahasan mengenai gap sensitivity to market risk ini, terlihat adanya gap negatif antara aset dan liabilities pada time bucket yang memiliki jatuh tempo 1 bulan sampai dengan 6 bulan. Ini berarti aset yang jatuh tempo di periode tersebut lebih kecil daripada liabilities yang jatuh tempo pada periode tersebut. Yang kedua adalah perhitungan sensitivity to market risk. Di sini saya juga mencoba untuk membaginya menjadi beberapa skala waktu dan juga nominal. Di sini bisa terlihat dari time bucket 1 sampai dengan 6 bulan, itu aset atau aktiva memiliki jatuh tempo lebih sedikit daripada sisi kewajiban atau pasifa. Ini sama seperti perhitungan gap sensitivity to market risk. Yang ketiga adalah mengenai duration gap. Dari pembahasan duration gap ini dapat terlihat bahwa antara average asset duration dan average liabilities duration terdapat duration gap negatif antara aset dan liabilities pada jangka waktu jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Di sini dapat terlihat di baris total kolom 3 bulan perbedaan atau selisih antara average asset duration dan average liabilities duration adalah sebesar 52,786 triliun, jumlah yang sangat besar. Di sini saya juga mencoba membahas mengenai bagaimana KKEBA ini berefek atau berdampak pada perhitungan rasio-rasio yang ditetapkan oleh regulator. Yang pertama adalah mengenai LCR atau Liquidity Coverage Ratio. Di sini terlihat bahwa tanpa KKEBA di posisi bulan Juli 2019,
LCR Bank Bukopin adalah sebesar 166,4%. Setelah diterbitkannya KIK EBA, maka terdapat penambahan pada komponen High Quality Liquid Asset atau HQLA, sehingga rasio LCR dari Bank Bukopin setelah dilakukannya KIK EBA ini meningkat menjadi 180,85%. Tren LCR juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Terlihat di bulan Juli pada saat diterbitkannya KIK EBA, rasio LCR adalah 180,85%, menunjukkan peningkatan dibandingkan periode bulan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan bertambahnya jumlah kas dan aset liquid, sehingga Bank Bukopin mendapatkan tambahan likuiditas yang cukup besar. Akan tetapi, memang setelah bulan Juli ini, tren LCR agak menurun dikarenakan kas dan juga aset liquid yang dimiliki oleh Bank Bukopin dipergunakan untuk ekspansi bisnisnya dalam bentuk ekspansi kredit. Yang kedua adalah rasio NSFR. Rasio NSFR atau rasio pendanaan stabil bersih Bank Bukopin juga mengalami perkembangan yang baik setelah diterbitkannya KIK EBA. Di sini dapat terlihat pada rasio NSFR bulan Juli 2019 tanpa KIK EBA, rasio pendanaan stabil bersih atau NSFR-nya adalah 106,49%. Akan tetapi setelah diterbitkannya KIK EBA, maka rasio NSFR Bank Bukopin membaik menjadi sebesar 108,99% setelah adanya penurunan dalam hal portofolio kredit. Dan penurunan portofolio kredit ini dapat membuat rasio NSFR Bank Bukopin menjadi lebih baik. Di sini juga dapat terlihat tren NSFR pada saat KIK EBA sudah diterbitkan, yaitu mulai bulan Juli 2019, menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Memang setelah bulan Juli, rasio NSFR kembali turun. Akan tetapi, hal tersebut lebih disebabkan oleh ekspansi kredit yang dipergunakan oleh Bank Bukopin dikarenakan kas dan aset liquid yang dipakai oleh Bank Bukopin dipergunakan untuk ekspansi dalam bentuk kredit. Yang ketiga adalah perhitungan RIM atau LDR. Rasio RIM juga turun dari sebesar 83,36% sebelum adanya KIK EBA menjadi 81,62% setelah adanya KIK EBA. Penurunan RIM ini sendiri lebih didominasi oleh penurunan kredit konsumsi dari 3,9 triliun di Juli 2019 tanpa KIK EBA menjadi 2,6 triliun di bulan Juli 2019, tetapi setelah memperhitungkan KIK EBA. Dapat terlihat juga tren RIM yang ada di Bank Bukopin setelah diterbitkan KIK EBA ini cukup rendah, 81,62%. Di bulan selanjutnya, setelah Bank Bukopin menerbitkan KIK EBA, tren RIM-nya tersebut menjadi naik dikarenakan Bank Bukopin melakukan ekspansi dalam bentuk kredit. Menunjukkan ekspansi dalam bentuk kredit ini mengakibatkan tren RIM Bank Bukopin menjadi lebih naik. Yang keempat adalah pembahasan uji sign rank test Wilcoxon. Dari output SSBS diperoleh nilai P-value sebesar 0,285 yang nilainya lebih dari alfa 0,05, maka A0 diterima. Memang dari penelitian sign rank test Wilcoxon ini tidak ada perbedaan rasio likuiditas sebelum dan sesudah KIK EBA. Hal tersebut dikarenakan jumlah data yang diuji oleh penulis cukup terbatas atau sedikit. Kesimpulan dan saran yang coba peneliti ambil untuk perkembangan tesis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekuritisasi aset KIK EBA ini merupakan perpindahan hak tagih dari suatu aset keuangan yang dimiliki oleh Bank Bukopin kepada investor dengan cara melakukan sekuritisasi dari sekumpulan aset keuangan milik Bank Bukopin dan selanjutnya akan disertai dengan penerbitan surat berharga KIK EBA oleh manajer investasi. Yang kedua adalah dari sisi rasio likuiditas Bank Bukopin juga semakin membaik dengan diterbitkannya produk KIK EBA ini.
Hal tersebut dikarenakan Bank Bukopin memperoleh sumber pendanaan yang lebih memiliki jangka waktu panjang dan tidak hanya bergantung pada pendanaan jangka pendek seperti dana pihak ketiga atau DPK. Saran yang penulis coba tuangkan dalam penelitiannya adalah sebagai pendukung aktivitas sekuritisasi aset keuangan pada Bank Bukopin, pendapat penulis bahwa aktivitas sekuritisasi aset ini memberi manfaat cukup besar dan cukup signifikan bagi Bank Bukopin. Antara lain dapat mengoptimalkan fungsi bank sebagai lembaga intermediari dan juga bisa memacu untuk atau contoh bahwa sekuritisasi aset keuangan di perbankan atau di perusahaan-perusahaan bisnis lainnya memang memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan tersebut. Demikian presentasi ini penulis sampaikan. Semoga berkenan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.